Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurnia Rahman, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 2. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Untuk perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, sistem kepartaian. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, kegagalan konstituan. Untuk perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan itu ada 3. Yang pertama, perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Yang kedua, perubahan fungsi KNIP dan pembantu presiden menjadi majelis legislatif. Yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk masa demokrasi liberal itu ada 7. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali 1. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, Kabinet Ali 2. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Untuk Kabinet Natsir sendiri itu dari tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan posisi berbagai partai, namun gagal karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet. Kabinet Natsir berakhir dikarenakan pada 22/1951 PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang yang lebih demokratis. Nah, untuk Kabinet Sukiman sendiri dimulai dari tanggal 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Pada masa kabinet ini terjadi pertikaian. Pertikaiannya yaitu ada 2. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri Mr. Iskak menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Yang kedua, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan SOB tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Kabinet ini berakhir karena peristiwa penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA. Untuk Kabinet Wilopo sendiri dimulai dari 30 Maret 1952 hingga 2 Juli 1953. Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituen. Akan tetapi tugas tersebut tidak dapat terlaksana karena dalam menjalankan pemerintahannya menghadapi berbagai permasalahan seperti krisis ekonomi, gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. Selanjutnya, Kabinet Ali 1 dimulai dari 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Prestasi yang dicapai Kabinet Ali 1 yaitu yang pertama menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang kedua membentuk panitia pemilihan umum. Yang ketiga membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan tentang utang Indonesia terhadap Belanda. Tetapi permasalahan yang terjadi pada kabinet ini yaitu yang pertama pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang kedua pemberontakan Daud Bereh di Aceh. Yang ketiga hingga pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai dari
tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Prestasi yang dicapai yaitu terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia pada 1955. Keberhasilan pemilu 1955 menandai akhir tugas kabinet ini. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali II, dimulai dari tanggal 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Program kerja kabinet ini ada 3. Yang pertama, melaksanakan pembatalan hasil KMB. Yang kedua, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika. Kabinet ini berakhir karena muncul gerakan separatis di berbagai daerah. Lalu Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet, sehingga Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, yang terakhir ada Kabinet Juanda, dimulai dari 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Program kabinet ini ada 5. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi situasi Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, mempercepat proses pembangunan. Yang kelima, memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Prestasi kabinet ini yaitu menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Untuk poin yang kedua yaitu sistem kepartaian. Awal kemerdekaan terjadi berbagai hal, yaitu membentuk PNI. Lalu Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara atau state parties. Lalu ada membatalkan rencana penetapan PNI sebagai partai negara pada 31 Agustus 1945. Lalu ada Wakil Presiden Muhammad Hatta yang mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Untuk demokrasi liberal, ada berbagai hal yang terjadi. Yang pertama, menerapkan sistem multipartai. Yang kedua, partai politik saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Lalu yang ketiga, partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Lalu yang keempat, menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet. Untuk poin yang ketiga yaitu pemilihan umum. Tanggal 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sultan Palindin sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Dan partai yang menang secara berturut-turut yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Untuk poin yang keempat yaitu kegagalan konstituen. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituen untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru, karena konstituen belum berhasil menetapkan dasar negara. Hal tersebut dikarenakan perdebatan yang berlarut-larut, lalu adanya perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk masalah ekonomi pada masa awal kemerdekaan, yaitu ada 3. Yang pertama, terjadi hiperinflasi. Masalah ini ditangani dengan menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, lalu mengeluarkan uang Republik Indonesia (ORI), dan membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI. Yang kedua, blokade ekonomi oleh Belanda.
Masalah ini ditangani dengan operasi Popda dan APWL diplomasi ke India membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC, membentuk Indonesia Office atau Indov, lalu membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Untuk yang ketiga, kekosongan kas negara. Masalah ini ditangani dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk planning board atau badan perancang ekonomi, lalu melaksanakan Kasimo Plan dan membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, melaksanakan program pinjaman nasional. Nah, untuk masa demokrasi liberal, permasalahan ekonominya yaitu ada dua. Yang pertama, jangka pendek, dan yang kedua, jangka panjang. Jangka pendek berupa pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Untuk jangka panjang berupa pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Nah, untuk solusi masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional, yaitu dengan mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sistemnya berupa gerakan Banteng, lalu Gunting Sarifuddin, lalu nasionalis perusahaan asing, dan sistem ekonomi Alibaba. Yang kedua, sistem ekonomi liberal, yaitu melaksanakan industrialisasi dengan peningkatan produk dalam negeri, lalu perbaikan pangan, lalu sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Sistemnya berupa perundingan finansial ekonomi, Biro Perancang Nasional, dan rencana pembangunan 5 tahun. Kebijakan Gunting Sarifuddin. Kebijakannya yaitu pemotongan nilai uang sharing dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,5 P ke atas, hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar, dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan, karena yang memiliki uang 2,5 P ke atas hanya orang kelas menengah dan kelas atas. Nasionalis de Javas Bank. Tujuannya dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan penghematan secara drastis. Sistem ekonomi Gerakan Banteng. Gerakan Banteng merupakan ide dari Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Tujuan program ini adalah untuk memberikan kredit pada para pengusaha Indonesia, lalu memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu. Program ini berlangsung pada 1950 hingga 1953. Kurang lebih 700 pengusaha pribumi mendapat bantuan kredit. Sistem ekonomi Alibaba. Tujuan program ini yaitu yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi, yang kedua agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, yang ketiga kerjasama antar pengusaha pribumi dengan non pribumi, yang keempat merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Persetujuan finansial ekonomi. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antar kedua negara tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1959, Kabinet Burhanuddin Harahap mengirimkan anak Agung Gede ke Jenewa dan tercapai kesepakatan yang merupakan rencana perjanjian finansial ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan finansial ekonomi Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan feedback didasarkan pada UU nasional. Gerakan Asad. Gerakan Asad adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional, yakni memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian. Perencanaan pembangunan 5 tahun RPLT, kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancangan Negara. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. RPLT disetujui DPR pada 11 November.